Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanjar Geraldi dari 12 TKJ 3 ingin menjelaskan tentang mawaris dalam Islam. Pengertian mawaris menurut bahasa berasal dari bentuk jamak mi'ratun maurus yang dalam bahasa Indonesia bermakna peninggalan orang meninggal yang diwariskan kepada ahli warisnya. Mawaris juga sering disebut dengan ilmu faraid yang secara bahasa dari jamak faradah, yang dalam konteks ilmu mawaris adalah ilmu yang telah ditetapkan oleh syara. Sedangkan ilmu mawaris sendiri dapat diartikan ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima harta pusaka atau warisan, orang yang dapat menerima warisan, kadar pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagiannya. Jadi mawaris ialah harta-harta peninggalan atau harta-harta pusaka dari orang yang meninggal yang dapat diwarisi oleh orang-orang yang dapat menerimanya. Muwaris ialah orang yang meninggalkan harta warisan. Waris atau ahli waris ialah orang yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal. Contoh ahli waris. Ahli waris dari laki-laki ada 10, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya, ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan, paman, anak laki-laki dari paman, suami, bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Ahli waris dari perempuan ada 7, itu anak perempuan, 2 anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan, ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, saudara perempuan, istri, bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Hak waris yang tidak bisa gugur yaitu suami dan istri, ayah dan ibu, dan anak kandung. Pembagian golongan mawaris: ahli waris zawil furud dan asabah. Ahli waris zawil furud ialah ahli waris yang sudah ditentukan secara jelas besar kecilnya, misalnya 1/2, 1/3, 1/4, dan sebagainya. Sedangkan ahli waris asabah ialah ahli waris yang belum tentu sebagiannya mungkin menerima semua harta atau tidak sama sekali. Adapun bagi-bagian yang dari ahli waris zawil furud adalah sebagai berikut. Yang mendapat bagian setengah: anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, suami jika istri yang meninggal tidak punya anak. Yang mendapat bagian 1/4 yaitu suami jika istri mempunyai anak, istri jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak. Yang mendapat bagian 1/8 istri jika suami mempunyai anak. Yang mendapat bagian 2/3 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. 2 saudara perempuan sekandung atau lebih. 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung. Yang mendapat bagian 1/3 ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara perempuan. 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau orang tua. Yang mendapat bagian 1/6 adalah ibu jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, ayah jika bersama anak atau cucu, kakek jika bersama anak atau cucu sedangkan ayahnya tidak ada, nenek jika tidak ada ibu atau saudara seibu jika tidak ada anak. Adapun yang tidak masuk dalam ahli waris zawil furud berarti ia mendapatkan bagian asobah. Asobah berbagi 3 jenis, yaitu asobah binafsi, asobah bigoiri, dan asobah yang menghabiskan bagian tertentu. Asobah yaitu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Urutan asobah dari yang paling dekat: anak laki-laki, anak dari anak laki-laki atau cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki saya dan seibu, saudara laki-laki saya, anak laki-laki dari saudara laki-laki saya dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki saya atau keponakan, paman, anak paman, sepupu. Jika tidak didapati asobah, baru beralih ke bekas budak yang dimerdekakan. Pembahasan Hitungan mawaris oleh Kanjar Geraldi 12 TKJ 3 dengan soal: seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan 1 istri, 1 ibu, 1 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki dengan harta 720 juta. Bagian-bagiannya adalah: sang istri mendapat bagian 1/8 karena mayit memiliki anak
dan sang ibu mendapat bagian 1/6 karena sang mayit juga memiliki anak. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian asabah. Jadi asabah nanti akan dapat bagian dari sisaan ahli waris istri dan ibu. Lalu kita ke penghitungan seorang istri, satu orang istri. Jadi rumusnya adalah bagian 1/8 dikali harta warisan, yaitu 1/8 kali 720 jadi 8 dibagi 720 yaitu hasilnya 90 dikali 1, jadi dapatkan hasil satu orang istri adalah mendapatkan pembagian total Rp 90 juta. Lalu beralih ke penghitungan ibu. Seorang ibu mendapat bagian 1/6 karena mayit masih memiliki anak ya. Jadi 1/6 dikali harta warisan. Itu rumusnya. Rumus caranya jadi 1/6 kali 720 juta. Itu 6 dibagi 720 yaitu 120 kali 1 sama aja ya, jadi tetap 120. Jadi total warisan harta ibu adalah 120 juta. Lalu beralih ke penghitungan anak laki-laki. Di sini anak laki-laki mendapatkan bagian asabah, yaitu total harta warisan atau harta warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris lainnya, yaitu 720. Jadi tadi total sang ibu yang mendapat 120 dan istri mendapat ahli warisan 90 juta ditambah itu dengan total 210 juta. Nah, harta warisannya semuanya kan 720 juta. Jadi 720 juta dikurang 210 sama dengan 510. Jadi nanti yang dihitung yaitu 510 dari harta warisan yang sudah dibagikan kepada ahli warisnya. Karena ketentuan anak laki-laki yaitu 2 kali lebih dari perempuan, jadi
dari perempuan. Jadi ketentuannya adalah ketentuan. Ini penjelasan tentang ketentuan pembagian anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi, penghitungan anak laki-laki itu 2 kali lipat dari anak perempuan. Yaitu anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1. Jadi, jumlah anak laki-laki dikali 2 tambah jumlah anak perempuan dikali 1, yaitu 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 dengan hasil 2 tambah 1 jadi sama dengan 3. Jadi pembagian-bagiannya adalah nanti jadi anak laki-laki mendapat bagian 2/3 dan jadi anak laki-laki mendapat bagian 2/3 dan perempuan 1/3. Nah, balik lagi ke perhitungan anak laki-laki. Jadi rumusnya adalah ketentuan bagian nasabah dikali total harta. Jadi ketentuan bagian nasabah dikali total harta. Jadi ketentuan bagian nasabah laki-laki tadi kan 2/3, jadi dikali 510 juta. Jadi 510 juta itu jumlah hasil dari ahli waris sebelumnya. Jadi rumusnya adalah 2/3 dikali 510 juta. Rumus ini 3 dibagi 510 yaitu hasilnya 170, dan 170 dikali 2 hasilnya adalah 340 juta. Jadi pembagian harta laki-laki itu anak laki-laki mendapat bagian 340 juta. Lalu beralih ke penghitungan anak perempuan. Anak perempuan kan mendapat bagian 1/3. Jadi rumusnya seperti tadi.